tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba topik sharing. Pagi ini kita bicara bertobat dan berdiam diri dalam tenang serta percaya pada Tuhan, kita diselamatkan. Nah, dasar rohani jika kita rancangkan dan kehendaki untuk dapatkan keselamatan yang dari Tuhan, keselamatan hidup dari Tuhan, adalah dengan belajar gitu, mematikan, membunuh keakuan atau keegoisan diri sendiri dengan menghidupkan Tuhan di dalam diri kita gitu. Jadi dasar rohaninya seperti itu gitu. Jadi tidak bisa kita rancangkan dan kehendaki keselamatan dari Tuhan, tapi keakuan kita, keegoisan kita, pikiran dan perasaan kita itu masih seenak kita gitu. Tidak bisa, dasarnya dari apa sih yang Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Nah, maksudnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan apa perintah dan peraturan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita memiliki dasar rohani yang benar gitu, yang seperti Tuhan inginkan. Hidupkan Tuhan adalah bagaimana kita hidupkan roh Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi kita sering mendengar bahwa coba hidup Tuhan nyata nggak? Tuhan hidup nggak di dalam kita? Maksudnya apa gitu Tuhan hidup dalam kita? Ya Tuhan, kalau kita runut gitu apa yang Firman katakan, bahwa Tuhan itu kan meninggalkan rohnya kepada setiap kita yang di sini gitu, ditinggalkan dengan cara ya masing-masing orang mendapat bagian roh Tuhan, ada roh Tuhannya gitu. Nah, yang disebut kita hidupkan Tuhan adalah bagaimana caranya menghidupkan roh ini gitu, roh Tuhan ini yang ada di dalam kita. Nah, ini sering salah kaprah, seolah-olah roh Tuhannya dianggap tidak ada. Kita ya akhirnya jangankan menggunakan roh kita, jangan kita hidup di dua area aja, tubuh dan jiwa saja gitu. Banyak orang yang tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenal, tidak bisa mengerti. Sebenarnya di dalam kita itu Tuhan ciptakan ada 3 unsur gitu, ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi karena yang nampak itu adalah tubuh dan jiwa, maka roh ini sering diabaikan. Jadi roh itu sering dilewatkan begitu saja gitu, tidak dianggap hidup gitu. Nah, ini yang sayang kan kalau kita nggak manfaatkan roh kita gitu tuh. Roh Tuhan yang ada di dalam kita, ada dalam roh kita sebagai manusia gitu. Jadi roh Tuhan yang ada dalam kita ada di dalam roh kita gitu. Jadi roh Tuhan yang ada dalam kita ada di dalam rohnya kita sendiri gitu. Roh kita sebagai manusia itu kan ada rohnya gitu. Nah, roh Tuhan itu ada di dalam roh kita yang seringkali tertutup dan terkalahkan oleh kepentingan tubuh dan jiwa kita. Jadi Firman ingatkan bahwa yang namanya roh itu penurut gitu. Tapi kalau bicara daging, maksudnya tubuh,
bahkan ke jiwa sama pikiran, ke jiwa kita, ke pikiran perasaan kita itu kadang-kadang terlalu kuat gitu, mendominan, sehingga fungsi rohnya kalah, tidak bisa nyata dalam kehidupan kita. Tubuh kita prioritaskan yang terkait makan, minum, seks, dan hal duniawi yang lain. Itu biasanya kita lebih utamakan seperti itu gitu. Jadi kita lebih utamakan tubuh kita yang nggak jauh-jauh berkaitan dengan makanan, minuman, seks, hal-hal duniawi yang lain gitu. Nah jiwa kita juga sama. Kita kadang-kadang prioritaskan yang terkait dengan hiburan, liburan, hal-hal kenikmatan hidup gitu. Ya tidak lari dari situ. Jadi biasanya kebutuhan tubuh dan jiwa itu lebih dominan daripada kebutuhan roh yang kalau tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, kebutuhan roh itu tidak tampak gitu, kan dianggap tidak ada karena tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan. Tapi setelah kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, baru timbul kebutuhan roh. Oh, roh itu ternyata butuh ini gitu. Nah ini yang mesti kita pelajarin gitu. Hanya dengan mematikan keakuan atau keegoisan kita, maka kita dapat lebih menghidupkan keinginan Tuhan. Nah itu kembali lagi, keinginan Tuhan itu ada di mana? Kehendak dan rancangan Tuhan itu ada di mana? Ya jelas ada di firman. Jadi selama kita tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, ya pasti kebutuhan roh itu terabaikan gitu, karena kita tidak mengerti gitu roh butuh apa. Bahkan yang tadi saya katakan awal, yang sangat merugikan itu apabila pengertian kita hanya mengenal bahwa kita ini terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Manusia pada umumnya seperti itu loh, hanya tahu tubuh dan jiwa saja. Kebutuhan rohnya tidak dianggap dan dianggap tidak ada, bahkan dianggap tidak ada gitu. Nah ini kembali lagi, kalau memang kita bicara tentang Tuhan, kita nggak bisa bicara dengan dua unsur, hanya tubuh dan jiwa saja, tapi kita butuh roh gitu, ada kesepakatan roh. Jadi kita terdiri dari 3 unsur, bukan 2 unsur seperti orang dunia pada umumnya gitu. Kita ini ada 3 gitu, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini hanya kita bisa tahu dari pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan gitu. Diawali dengan kemauan berubah pola hidup oleh karena percaya kepada Tuhan sebagai penolong dan penghibur kita, maka kita harus hidupkan roh Tuhan di dalam kita dengan mau untuk bertobat dan berdiam diri serta tinggal tenang. Itu adalah langkah-langkah awal kita mengandalkan Tuhan. Ya, langkah ini adalah langkah awal beriman gitu. Jadi kembali lagi yang tadi saya katakan, orang dunia tidak mengerti ada roh di dalam kehidupan kita. Orang dunia hanya tahu ada tubuh dan jiwa saja gitu. Nah, kalau memang kita mau, kita percaya Tuhan dan kita mau gitu berubah untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yang otomatis yang tadi saya katakan harus mengenal firman dulu. Pengenalan dan pengertian akan firman itu butuh untuk dapat kita mengenal bahwa ada selain tubuh dan jiwa ada roh itu. Nah, roh ini yang akan nanti membantu kita pada akhirnya mengarahkan hidup kita dan menarik jiwa dan tubuh ini tertarik oleh roh kita gitu. Nah, roh ini firman katakan bahwa roh ini bisa hidup apabila kita bertobat gitu. Kita bertobat dan tinggal diam dan tinggal tenang gitu di dalam Tuhan. Maksudnya di dalam firman-firman yang Tuhan perintah dan peraturan untuk kita bertobat, kita berdiam diri serta tinggal tenang, ya adalah itu startnya, langkah awal kita untuk bisa berubah gitu. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan rencanakan gitu. Selanjutnya kita belajar pengenalan dan pengertian akan perintah dan peraturan Tuhan di dalam firman-Nya dan berujung kepada melakukan firman tersebut gitu untuk masuk rancangan dan kehendak-Nya serta terima janji-janji keselamatan dari Tuhan itu. Jadi setelah kita mengenal mengerti firman, berarti kita tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan tidak hanya berupa tubuh dan jiwa saja, tapi ada unsur roh yang di dalam hidup kita, dalam tubuh kita gitu. Ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, justru kalau
di pengenalan pengertian firman, roh ini adalah motor penggerak untuk jiwa dan tubuh. Jadi kalau orang dunia tidak mempunyai roh, ya berarti sudah dia dia cuma punya tubuh dan jiwa. Nah ini akan terlarut dengan situasi kondisi dunia gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan dunia. Nah ini yang bikin sesat kan ini gitu. Tapi begitu kita mengenal roh, nah roh ini tidak jauh-jauh kan urusannya dengan Tuhan. Tuhan itu berarti kan ada firman, ada iman gitu kan. Roh itu kan ada di dalam kaitannya dengan iman gitu, di dalam iman gitu. Roh itu juga yang membantu ngasih pengertian kita kepada firman gitu. Jadi roh itu kan dua-duanya bergerak, dua-duanya. Roh kita yang diisi roh Tuhan itu nanti akan bergerak untuk mencari pengertian akan firman Tuhan, dan juga akan mencari kekuatan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah apabila kita mengerti firman Tuhan dan kita mampu melakukan firman Tuhan, ya itu kita sudah masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, ya masuk ke dalam jalan keselamatan yang Tuhan inginkan. Bahkan lebih lagi masuk ke jalan untuk penggenapan penuaian janji Tuhan gitu. Ya janji Tuhan akan tertuai apabila memang seperti itu gitu. Tidak bisa janji-janji Tuhan itu, penggenapan janji Tuhan, penggenapan penuaian janji Tuhan itu terjadi karena hanya unsur tubuh dan jiwa saja, tidak bisa gitu. Yang menjadikan itu kan kekuatan roh itu gitu. Kuasa roh Tuhan itu yang menjadikan itu gitu. Jadi kita butuh banget tidak cuma berhenti di area tubuh dan jiwa saja, tapi kita harus juga masuk ke dalam area roh. Dan ini yang apa ya, kalau saya lihat teman-teman saya kok, bahkan saudara saya kok susah ya menjelaskan bahwa di manusia itu ada tubuh, jiwa sama roh, itu susah gitu. Padahal di dalam firman-Nya mengatakan seperti itu. Nah jadi kan timbul kesaksian, apa memang teman-teman belum mengenal firman gitu, belum mengerti firman gitu, atau kalaupun sudah mengenal dan mengerti tapi tidak percaya untuk melakukan itu gitu. Kalau urusannya sudah dengan Tuhan, udah dengan rohani gitu, sebenarnya ya pasti kita mesti masuk ke dalam area roh tadi gitu. Tidak bisa kita bicara Tuhan, kita bicara rohani, tapi kita ada di posisi hanya tubuh dan jiwa saja. Ya ini orang dunia, orang awam yang lakukan ya seperti ini gitu. Itu jadi apa bedanya kita bertuhan-tuhan ria dengan orang dunia? Ya sama saja kok. Yang dibicarakan cuma kisaran tubuh dan jiwa gitu. Nah kita bicara Tuhan dan bicara rohani, bicara roh itu kan berarti ada di area roh. Nah ini area roh ini harus dihidupkan. Dan yang tadi saya katakan, untuk menghidupkan, kita percaya bahwa ada roh, ada unsur roh di dalam kita, di dalam hidup kita. Yaitu balik lagi kita harus bisa mengenal, mengerti akan firman Tuhan, atau minimal percaya sama teman-teman rohani atau mentor rohani yang memang sudah lebih mengerti akan bahwa kita ini terdiri dari ada tubuh, jiwa, dan roh. Orang dunia hanya mengenal tubuh dan jiwa, makanya mudah terlalut, mudah tersesat dengan ini situasi dunianya gitu. Situasi dunia ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Nah ini akhirnya sesat gitu, lepas dari rancangan dan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa ditangkap pengertiannya gitu. Jadi ya kalau kita mau ikut Tuhan ya jelas kita mesti bertobat dulu gitu, mengakui kesalahan kita apa, kelemahan kita apa, dan kita coba berdiam diri dengan tenang di dalam Tuhan. Dalam arti kata ya kita belajar pengenalan dan pengertian akan firman itu. Nah setelah kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, kita minta roh Tuhan untuk memampukan kita melakukan apa yang firman perintah dan peraturkan. Oke, see you, bye bye. A minute to better life. Saran-saran yang salah timbulkan masalah-masalah.
Tuhan izinkan terjadi agar kita masuk dalam rancangan dan kehendaknya. Oke?